Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang kami banggakan, yang kami cintai, Bapak Haji Sasmito selaku Ketua PCM Sukun beserta jajarannya, Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakat, pengurus Muhammadiyah di lingkungan Kecamatan Sukun, serta seluruh warga Muhammadiyah di Kecamatan Sukun. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan, dan kesehatan kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah SWT, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor bernama Robin Dunbar dari Oxford University, dia menyampaikan bahwa orang yang bersantai dengan sahabat setidaknya 2 kali dalam seminggu, baik untuk kesehatan mental dan fisik, dan orang yang mempunyai banyak teman cenderung tidak sering jatuh sakit. Nah, alhamdulillah kita dibiasakan dengan majelis rutin seperti ini, yang kemudian bukan hanya kita mendapatkan fadilah secara lahiriah, tetapi kita juga mendapatkan kemanfaatan yang sangat luar biasa atas silaturahimnya kita antar sesama saudara di majelis yang sangat mulia ini. Jadi kita ini dapat double manfaat silaturahim, fadilah silaturahim, dan juga ternyata hasil dari sebuah riset yang dilakukan oleh seorang profesor di Oxford, ketika seseorang itu terbiasa melakukan perjumpaan, pertemanan secara intimacy, secara rutin, maka bukan hanya dia ini akan terhindar dari penyakit atau lebih kuat dari serangan penyakit, tetapi dia juga akan hidup lebih sehat. Maka salah satu kaidah yang kemudian senantiasa kita pegang di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim adalah bagaimanakah kemudian kita mempererat tali silaturahim. Kita menghidupkan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir yang kemudian kita jadikan sebagai bagian dari aktivitas kita sehari-hari, yang atas itu kita bukan saja akan mendapatkan ilmu atas majelis yang kita ikuti, tetapi juga kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Ada penelitian yang lebih lanjut, ya. Ini sumbernya dari WHO tentang angka harapan hidup manusia di dunia. Ternyata orang yang paling panjang usianya itu adalah orang Jepang. Orang Jepang. Disusul orang Jepang, ya. Jadi awet, Pak. Ada istilah itu namanya manusia centenarian. Manusia centenarian itu adalah manusia yang memiliki usia di atas 100 tahun. Itu ada di sebuah daerah di Jepang namanya Okinawa. Makanya ada istilah namanya Okinawa Way, ya, model Okinawa.
Banyak peneliti melakukan riset di sana, kenapa orang Okinawa itu kok menjadi centenarian, usianya di atas 100 tahun. Angka harapan hidupnya itu lebih dari 100 tahun. Ternyata salah satunya adalah tentang lifestyle. Jadi ada istilah itu yang namanya long life longevity, memiliki usia yang panjang. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita menginginkan usia yang panjang dan bermanfaat. Usia yang panjang dan bermanfaat. Usia yang panjang dan memberikan kebermanfaatan. Usia yang panjang dan berkah. Usia yang panjang dan memberikan kontribusi terbaik bagi keluarga, masyarakat, agama, dan bangsa kita. Nah, oleh karena itu salah satu kunci kenapa kok kemudian negara-negara tadi itu memiliki angka harapan hidup yang panjang adalah ya, selain karena genetik, juga karena pola hidup, lifestyle. Orang Okinawa itu ternyata suka bermajelis, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari hasil risetnya orang yang meneliti ini, kok orang Okinawa usianya panjang sekali. Ternyata orang Okinawa itu suka bermajelis. Kalau mereka bermajelisnya tidak karena Allah, tetapi kalau kita insya Allah bermajelisnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini sebenarnya kaum muslimin, kaum mukmin, muslim yang kemudian menjadikan keislaman posisi kita sebagai seorang mukmin yang sejati, muslim yang sejati, maka kita sebenarnya berpeluang untuk memiliki umur yang lebih panjang. Ya. Memiliki peluang untuk memiliki umur yang lebih panjang. Karena kita memiliki lifestyle, kita memiliki gaya hidup, bermajelis, berserikat, berkumpul, bermajelis ilmu yang rutin kita lakukan, yang insyaallah atas itu akan kemudian mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya. Oleh karena itu ke depan saya yakin dan saya pikir kita harus terus semakin bersemangat untuk menghidupkan majelis-majelis ilmu yang diadakan oleh Perserikatan Muhammadiyah, yang atas itu kita bukan hanya akan mendapatkan kebaikan secara lahiriah, tetapi juga kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita sekarang masuk. Sebelum saya berbicara tentang menjadi muslim sejati untuk menjayakan negeri, karena sekarang ini temanya adalah tema yang sangat banyak diperbincangkan, tentang bangsa kita yang banyak orang menyebut sebagai Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Kata kus plus, ya apapun bisa dinikmati dari bumi dan sumber daya alamnya Indonesia. Hal ini yang kemudian harus kita fahami bersama sebagai sebuah pemahaman yang komprehensif bahwa agama kita mengajarkan tentang sumuliyatul Islam. Agama kita mengajarkan tentang kesempurnaan Islam. Bahwa Islamnya kita itu tidak hanya sekedar sebagai simbolitas ritualisme ibadah saja. Oleh karena itu, kenapa kemudian dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, bahkan kalau kita belajar sepanjang perjalanan kehidupan para Nabi Allah, maka yang dikerjakan itu bukan hanya perkara ibadah mahdhah, ibadah ritualisme pribadinya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ibadah sosial yang kemudian justru itu memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kebaikan dunia, bagi kebaikan masyarakat, bagi terlahirnya tatanan masyarakat yang lebih baik. Kita simak perjalanan misalkan sejak Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Isa, bahkan yang sangat luar biasa Nabiullah Muhammad SAW. Semua nabi menggambarkan sebuah perjalanan kenabian yang merepresentasikan tentang keutuhan keislaman,
keutuhan pemahaman keislaman, bahwa menjadikan Islam yang utuh di dalam diri itu yang kemudian akan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan dan masyarakat serta bangsa dan negara kita. Bapak Ibu sekalian, bangsa kita ini disebut-sebut sebagai pemilik mayoritas Muslim di dunia. Dari 1,9 miliar hari ini umat Islam di seluruh dunia, mayoritas adanya di Indonesia. Dan disebut-sebut Indonesia dari sekian banyak negara Muslim adalah negara yang paling spiritualis. Bahkan ada sebuah riset mengatakan bahwa Indonesia itu menjadi negara paling dermawan. Indonesia itu menjadi negara paling dermawan. Nah, tentu dengan sumber daya, dengan yang dimiliki oleh bangsa kita ini menjadi salah satu bahan bagi kita semuanya untuk menghadirkan negara, agama, dan bangsa yang kemudian senantiasa berorientasi kepada kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu memiliki 17.000 pulau. Kata nggih. Jadi bukan hanya Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Lombok, bukan. Tetapi ternyata ada 17.000 pulau. Makanya kalau dulu kita pernah dengar gimana cara cicil utangnya, jual pulau. Karena mungkin nggak kelihatan, Bu, 17.000 sing didol siji. 17.000 Indonesia itu. Dan hampir semua pulau 17.000 itu memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa, memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Bangsa Indonesia memiliki 416 suku, 587 bahasa. Jadi memang Indonesia ini majemuk, heterogen. Makanya yang menjadi salah satu bagian yang harus kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita bermasyarakat adalah memang kita harus mengedepankan persatuan dan kesatuan. Karena kalau tidak seperti itu, antara orang Islam di Jawa dengan orang Islam di Sulawesi tentu karakternya berbeda. Antara orang Islam di Jawa dengan orang Islam asli Bali itu tentu berbeda. Antara orang Islam di Sumatera Barat dengan orang Islam di Malang tentu juga berbeda. Secara behavior, secara perilaku keseharian. Tetapi kalau kita memahami bahwa ini adalah satu kesatuan yang harus kemudian kita jadikan sebagai kekuatan, sebagai bagian yang akan mengangkat harkat martabatnya bangsa kita, maka insyaallah Islam itu akan menjadi bagian yang akan kemudian menjadi vektor bagi arah tumbuh bangsa dan negara kita. Indonesia itu adalah negara terluas dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara. 1,9 juta kilometer persegi. Tetapi faktanya ya kita memang jauh tertinggal dengan Singapura misalkan. Singapura yang tidak punya sumber daya alam, tetapi dia menjadi negara yang sangat maju, modern, dan kaya. Yang punya sumber daya Indonesia, yang kaya Singapura. Ya. Ada guyonan itu Singapura itu negara broker katanya. Negara magelang. Jadi luar biasa, yang punya sumber kekayaan alam itu Indonesia. Ini sengaja saya tampilkan karena biar ada warna kajiannya. Nah, apalagi potensi laut Indonesia, di mana panjang garis pantainya Indonesia itu terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Jadi panjang pantainya Indonesia itu terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Makanya tidak heran sumber kekayaan alam baharinya Indonesia itu sangat luar biasa. Saya beberapa hari yang lalu ketemu dengan kelompok nelayan di Sendang Biru, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka bercerita ketika musim panen di Sendang Biru itu
tangkapan tunanya itu bukan puluhan ton, ratusan ton. Begitu. Tetapi masalahnya kan ratusan ton itu tidak cukup merepresentasikan kemakmuran masyarakat Kabupaten Malang. Ya. Faktanya memang ya penduduk miskin masih sangat banyak sekali. Ada 7,9 juta penduduk miskin yang bergantung dari laut. Jadi hasil lautnya berlimpah, tetapi yang menghasilkan itu, yang mengambil itu tetap miskin. Yaitu Indonesia. Ya. Jadi 7,9 juta. Bahkan disebutkan Indonesia itu masuk 10% komoditas perikanan di dunia. Jadi ikan tuna di Sendang Biru itu menurut informasi diekspor ke Jepang, ke negara-negara Eropa. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Belum lagi potensi energi di Laut Indonesia. Ini sangat luar biasa. Jadi hasilnya sendiri memberikan dampak ekonomi yang sangat luar biasa. Juga potensi energi yang kemudian dihasilkan dari Laut Indonesia. Karena memang panjang pantainya terpanjang kedua setelah Kanada, terpanjang kedua di dunia. Jadi memang sangat luar biasa sekali. Termasuk hasil pertanian. Ya. Hasil pertanian. Ada teh, ada kakao, ada kayu manis, manggis, ya. Kopi, ya, kopi Dampit itu sampai ke Jerman. Ya, luar biasa ini. Ya. Kita punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Nah, ini hampir di setiap daerah di seluruh Indonesia itu penghasil sumber alam mineral yang sangat luar biasa. Aluminium, asbes, aspal, batu bara, bauksit, emas, fosfat, ya, granit, minyak bumi, nikel. Wah, banyak sekali, Pak. Dan ini semuanya duitnya banyak. Dan ini semuanya duitnya banyak. Dan yang lagi diincar oleh negara asing. Ya, nikel, batu bara, bauksit, uranium, itu adanya di Indonesia. Adanya di Indonesia. Nah, masalahnya adalah ternyata hasil risetnya Kompas nih. Separuh lebih penduduk Indonesia itu tidak mampu makan yang bergizi. Ini faktanya, Pak. Dahare kali iwak gere. Kali sambel. Ya, faktanya demikian. Jadi yang konon dikatakan Indonesia itu gemah ripah loh jinawi, tetapi ternyata tidak cukup merepresentasikan kemakmuran dan keadilan di bangsa kita. Faktanya separuh lebih penduduk Indonesia tidak mampu makan yang bergizi. Makanya kenapa 1 dari 3 balita di Indonesia itu stunting. 1 dari 3 balita di Indonesia itu stunting. Stunting itu secara fisik pendek, gampang sakit, etos kerjanya kurang, ya, dan secara intelektualitas rendah. Makanya katanya seorang profesor dari Harvard University, Indonesia itu pendidikannya tertinggal 128 tahun katanya. Tapi harus tetap semangat, Pak. Yakin kita bisa. Jadi 1 dari 3 balita Indonesia itu mengalami stunting. Nah, ini menjadi masalah. Padahal APBN bangsa kita itu 2.800 triliun. Tetapi masalahnya sebagian besar pengalokasiannya itu untuk rapat gitu. Bukan untuk beli susu, bukan untuk beli telur, bukan untuk beli daging. Yang digunakan untuk makan anak-anak sekolah. Ini yang jadi masalah. Kalau kita mungkin di Malang ini di bagian timur, bagian selatan, kita masuk ke pelosok-pelosok itu, ya memang betapa mirisnya begitu ya kondisi dari anak-anak kita. Makanya pendidikan Indonesia terus melorot. Ya, ini yang terakhir, ya, kita menurut PISA. PISA itu Program for International Student Assessment. Ya, di bidang sains itu kita tertinggal. Di bidang matematika apalagi. Membaca juga turun gitu. Tetapi kata Pak Menterinya kita masih lumayan baik gitu.
Ya nggak apa-apa, katanya Pak Menterinya begitu. Faktanya seperti itu. Nah, kenapa bisa turun? Bisa jadi karena anak-anak kita kurang gizi. Bisa jadi karena guru-guru yang mengajar anak-anak kita tidak memiliki kecukupan pemahaman yang baik. Begitu. Padahal bangsa dan negara kita ini bangsa dan negara yang sangat luar biasa. Nah, ini ada lagi riset dari yang menyatakan bahwa ternyata bangsa Indonesia itu yang dianggap sebagai negara paling spiritualis, ternyata jumlah korupsinya paling besar. Ini kan ya, ini bahkan di atasnya Brasil. Brasil itu kan salah satu negara yang juga mereka melakukan reformasi. Kemudian di tengah-tengah jalan presiden yang melakukan reformasi itu juga melakukan pekerjaan yang sama seperti pada saat status quo yang mereka lakukan. Karena terjadi jual beli jabatan di Kementerian Agama, ya, dana hibah, pembangunan masjid dan seterusnya lah. Itu yang kemudian menyebabkan hasil dari riset itu mengatakan bahwa meskipun Indonesia itu sebagai negara yang dianggap paling spiritualis, tetapi jumlah korupsi di bidang agama juga yang paling besar. Nah, ini nanti akan masuk ke menjadi muslim sejati. Ini kenapa kok kita ini asumsinya itu kan kalau kita menjadi agama dengan negara dengan mayoritas muslim, itu kan asumsinya kita ini setiap hari berarti mayoritas masyarakat Indonesia itu sholat. Mayoritas semua masyarakat Indonesia itu takut adanya neraka, tahu adanya surga, kan begitu kira-kira. Mengerti akan muraqabatullah, diawasi oleh Allah. Tetapi ternyata itu tidak cukup merepresentasikan. Nah, ternyata negara penghasil beras terbesar itu bukan Indonesia tetapi Cina. Nggak tahu ini apakah kecampuran beras sintetis atau yang kemarin sempat viral itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira potret bangsa kita hari ini. Dari 270 juta, mayoritas itu diisi oleh Gen Z, Gen milenial, dan post Gen Z. Post Gen Z itu yang mungkin hari ini sedang usia TK, SD. Gen Z itu yang mulai usia SD, kelas akhir SMP, SMA, dan milenial itu yang di atasnya. Jumlahnya cukup luar biasa, ya, mendominasi, ya. Jumlahnya mendominasi. Nah, ini menjadi salah satu tanda tanya besar. Apakah kemudian sumber daya Indonesia yang tadi itu, yang Gemah Ripaloh Jinawi tadi itu, dan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita akan mampu bisa dijawab oleh generasi yang akan datang, oleh generasi muslim yang hari ini ada, oleh anak-anak muslim yang hari ini mereka sedang hidup, oleh generasi muslim yang hari ini mereka sedang berdikari. Oleh karena itu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, karena ternyata 1 dari 4 penduduk Indonesia itu adalah para pemuda hari ini. 1 dari 4 penduduk Indonesia itu adalah anak-anak muda. Ini menjadi salah satu PR kita bersama, bagaimanakah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk kemudian memberikan support terbaik, ya, bagi generasi terbaik, agar terlahir generasi yang kemudian mampu dan memiliki kecakapan untuk kemudian memberikan warna terbaik bagi keberlangsungan bangsa dan negara kita. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang menjadi muslim sejati, muslim yang kontributif, maka kita akan berbicara tentang 3 konsep. Ya, 3 konsep dalam kita menjalani keislaman kita. Ada istilahnya itu adalah spiritual foundation. Yang pertama, spiritual foundation itu apa? Pijakan spiritualitas. Kenapa kemudian kita harus memiliki kontribusi yang nyata kepada agama dan bangsa kita? Karena kita harus memahami bahwa ada fondasinya, ya, yang disebut dengan spiritualitas, spiritual foundation. Nah, yang kedua adalah spiritual belt, sabuk spiritual.
Sabuk spiritual itu adalah sebuah tali yang menjadi pengikat bahwa kenapa kemudian kita harus menjadi seorang muslim sejati yang memberikan kontribusi terhadap agama dan bangsa kita. Dan yang ketiga adalah spiritual impact, dampak dari spiritualisme yang kita miliki secara pribadi. Jadi yang hadis yang tadi disampaikan oleh Pak Suryadi itu khairun nas anfa'uhum linnas, itu tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak memiliki fondasi spiritualitas. Jadi fondasinya ini harus kuat dulu. Dan kita memahami bahwa kita diikat oleh sabuk spiritualitas yang kemudian mampu menghantarkan kita memiliki spiritual impact, dampak dari apa yang kemudian kita imani dan kita yakini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, apa itu fondasi spiritualitas? Di dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kan ikrar. Ini kan deklarasi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Begitu. Makanya kenapa generasi awal, as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama yang direkrut oleh Nabiullah Muhammad SAW ketika berdakwah di fase Mekah maupun di Madinah adalah generasi yang sangat luar biasa, begitu. Karena mereka memiliki pondasi spiritual yang sangat kuat. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat yang turun di Mekah, ayat-ayat Makkiyah, itu adalah ayat-ayat yang menggambarkan tentang gambaran surga dan neraka, ya, gambaran tentang siksa, gambaran tentang segala sesuatu yang membuat kita memiliki fondasi spiritual yang kuat. Makanya kalau kita lihat profilingnya itu ya sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana Utsman bin Affan. Profilingnya seperti Ali bin Abi Thalib, yang sangat luar biasa. Ya, yang sangat luar biasa. Jadi fondasi spiritualitasnya itu sangat luar biasa. Maka kalau kita semuanya mampu menghadirkan pemahaman bahwa ya sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mampu menjadi pribadi seorang muslim yang sangat luar biasa. Nah, yang kedua dalilnya, ini yang populer kita baca di surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kan? Bahwa tidak diciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tugas kita setelah kita declare tadi itu, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Rabbul Alamin, maka kita juga harus memahami bahwa kita ini diciptakan oleh Allah ke muka bumi untuk beribadah kepada Allah, gitu. Bukan untuk tidur saja, bukan untuk makan-makan saja, ya, bukan untuk bersendau gurau, bukan untuk guyon, tetapi untuk ibadah. Nah, pemaknaan ibadahnya seperti apa? Pemaknaan ibadahnya adalah ketika kita mampu menghadirkan satu paket seperangkat pemahaman bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu benar-benar ibadah di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya menghadirkan kesempurnaan Islam di dalam diri kita itu sangat penting. Jadi beribadahnya kita itu tidak hanya sekedar kita maknai ketika kita sedang bermajelis taklim seperti ini, tetapi berislamnya kita juga kita maknai sebagai hadir. Islamnya kita itu kita bawa, kita hadirkan di seluruh aktivitas pekerjaan yang kita lakukan, di seluruh aktivitas kehidupan yang kita jalani. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini pondasi spiritualitas yang kedua. Yang ketiga, kenapa kok kita kemudian harus menjadi muslim yang kontributif? Karena Allah menyampaikan di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena kita ini sudah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik penciptaan.
Kita ini berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Kita diberikan hati, penglihatan, pendengaran, ya, kemampuan berpikir dan seterusnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan. Sebaik-baik penciptaan itu berarti kita ini sudah diberikan kelebihan oleh Allah. Ya. Kita ini diberikan kelebihan dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Yang atas kelebihan itu kita itu disuruh untuk menjalankan ibadah di apapun aktivitas kita. Yang atas kelebihan itu kita diminta untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Bahwa hidup kita, ya, sholat kita, hidup dan mati kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti akan banyak sekali sebenarnya di dalam Al-Qur'an, tetapi yang saya sampaikan salah satu juga yang menjadi pondasi spiritualitas itu adalah bahwa, ya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bahwa tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jadi kalau kita itu kemudian memiliki pemahaman bahwa ibadah itu tidak hanya sekedar ibadah mahdhah saja, tetapi juga ibadah sosial, ibadah ghairu mahdhah, ibadah dalam kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan sesama manusia, dengan makhluk Allah yang lainnya. Dan kita meyakini bahwa semua yang kita kerjakan, semua kebaikan yang kita lakukan itu akan berbalas kebaikan juga bagi diri kita. Maka seharusnya tidak ada lagi yang tidak kita lakukan kecuali adalah melakukan kontribusi, memberikan kontribusi terhadap kebaikan umat, terhadap kebaikan agama dan bangsa. Makanya kenapa Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa semangatnya para nabi dan rasul dalam kemudian menjalankan mandat kenabiannya. Betapa bergairahnya para alim ulama yang dulu telah mengawal kemerdekaan bangsa kita ini. Karena mereka meyakini, karena mereka memiliki pondasi spiritualitas, pemahaman yang komprehensif bahwa keislamannya itu harus dijewantahkan dalam bentuk kontribusi nyata dalam aktivitas mereka sehari-hari. Yang atas itu, atas semua kebaikan yang kita lakukan, atas semua aktivitas yang dilakukan, akan berbalas kebaikan yang akan kita nikmati sendiri. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami seperti ini, ya, maka kita akan menjadi seorang muslim yang sangat luar biasa. Kita akan menjadi seorang muslim yang sangat luar biasa. Karena kita memahami bahwa semua yang kita lakukan itu insya Allah akan berbalas kebaikan pula. Siapa yang tidak menginginkan kebaikan? Pasti kita semuanya menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang kedua, kalau tadi pondasi spiritualitas, sekarang sabuk spiritualitas. Apa sabuk spiritualitas itu? Allah berfirman di surat Muhammad ayat ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Wa yutsabbit aqdamakum. Ini khusus panggilan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ini sebagai sabuk kita bahwa kalau kita itu menolong agama Allah, kalau kita itu menjadi muslim yang kontributif, menolong agama Allah itu kan banyak macamnya. Ya, kalau kita menjadi seorang guru, berarti kita menjadi guru yang baik. Kita memberikan pengajaran yang baik, memberikan kualitas pendidikan yang terbaik. Kalau saya sekarang punya rumah sakit, maka saya harus menjalankan aktivitas rumah sakit saya dengan sebaik-baiknya. Saya jadikan rumah sakit itu sebagai wadah, mimbar bagi saya untuk melakukan, memproduksi banyak kebaikan. Kalau kita hari ini mungkin menjadi pemimpin organisasi apapun itu, maka kita jadikan status kita itu untuk memproduksi kebaikan, ya, untuk menolong agama Allah. Karena tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu in tansuru yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Karena kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Siapa yang tidak ingin ditolong oleh Allah?
Siapa yang tidak ingin ditolong oleh Allah? Pasti kita semuanya ingin ditolong oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, saya sejak 11-12 tahun yang lalu itu sudah terbiasa melakukan pengobatan gratis seperti sekarang ini. Sudah datang Pak ya? Sudah sejak 11 tahun yang lalu. Kemarin coba dihitung sama istri saya, dikalkulasi begitu. Kalau di rata-rata setiap pengobatan gratis itu pesertanya 50 sampai 100, berarti sudah hampir 600.000 orang yang dikasih layanan kesehatan gratis. Gitu. Dan saya meyakini bahwa tadi itu hal jazaul ihsani ilal ihsan. Dan saya yakin bahwa kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Dan ini harus kita jadikan keyakinan kalau Bapak Ibu semuanya, kalau generasi kita, anak-anak kita memiliki pemahaman bahwa ya kita menolong agama Allah itu Allah akan menolong kita, maka saya yakin bangsa dan negara kita juga akan menjadi bangsa dan negara yang sangat luar biasa. Maka sumber kekayaan alam Indonesia yang tadi saya sebutkan itu akan benar-benar mampu menjadi daya dukung bagi terwujudnya dan terciptanya kemakmuran dan keadilan di bangsa kita. Saya lanjutkan, di surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini ayat yang sangat populer. Kalau kita bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah oleh Allah. Bersyukur, ya bersyukur terus gitu. Bersyukur atas semua yang terjadi, atas semua takdir yang datang kepada kita. Bersyukur. Itu ujian bersyukur itu sangat luar biasa. Pada saat COVID-19 kemarin, semua bisnis tiarap. Ini harus menggaji karyawan, harus membayar operasional sekian. Tetapi kalau kita menghadirkan rasa syukur, ya Allah, ini semuanya karuniamu. Ini semuanya adalah ketetapan takdir yang terbaik yang Engkau berikan. Ya insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar gitu. Rasa syukur ini yang kemudian harus terus kita hadirkan. Ini sabuk spiritualitas yang kedua. Ya. Nah, yang ketiga, di surat Al-Isra Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga akan kembali kepada diri kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya sabuk spiritualitas seperti ini, saya yakin ya tidak akan ada yang namanya korupsi. Tidak akan ada namanya persekusi, tidak akan ada namanya kezaliman. Karena ketika seorang muslim itu menjadikan keislamannya melekat kuat di dalam dirinya, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tadi itu, maka saya yakin yang akan dilakukan adalah semua hal kebaikan. Yang diproduksi dalam kehidupannya adalah semua hal kebaikan. Karena dia yakin bahwa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bahwa semua kebaikan yang dilakukan itu sebenarnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan sebaliknya, semua kejahatan juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Di surat An-Najm ayat 39 Allah juga berfirman, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa seorang muslim, seorang manusia tidak akan memperoleh sesuatu selain apa yang telah diusahakannya. Jadi apa yang kita upayakan maka fa insyaallah Allah akan kemudian mewujudkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah pondasi spiritualitas, yang kedua sudah sabuk spiritualitas. Jadi kalau diibaratkan itu pondasi itu berarti bagian bawah, sabuk itu berarti yang mengikat kita. Nah, sekarang kita berbicara tentang spiritual impact. Apa sih dampaknya? Ini ujungnya. Ujung dari pemahaman kita, kekuatan pondasi spiritual kita dan kekuatan sabuk spiritual kita. Ya, pondasinya kuat, sabuknya kuat. Sabuk itu kalau kuat kan celonone enggak melorot. Kan begitu. Sabuk spiritualitas kalau kuat ya imannya enggak melorot gitu. Keislaman kita tidak keliru begitu. Maka akan berdampak dengan yang namanya spiritual impact. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu umat Islam terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, hasil berwujud dari kekuatan spiritualitas dan kekuatan sabuk tadi itu adalah kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berarti kita punya pekerjaan amar ma'ruf nahi mungkar begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan berarti kita bawa granat ya. Bukan berarti kita bawa bom. Tetapi kita mengajak orang untuk kembali kepada mihrab keimanannya, itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Betapa banyak Bapak Ibu sekalian hari ini itu moralitas yang tercerabik karena situasi yang terjadi hari ini. Narkoba, ya, prostitusi, kemudian dan banyak kezaliman yang lainnya, kemaksiatan yang lainnya yang kemudian ada di tengah-tengah kita. Kontribusi kita sebagai seorang mukmin, sebagai para mukmin yang kemudian memahami, yang memiliki pondasi spiritualitas yang bagus, ini menjadi tugas kita bersama. Ya. Ini menjadi tugas kita bersama. Maka kalau dalam konsep pentahelix dalam membangun bangsa, konsep pentahelix itu kan yang pertama ada pemerintah, yang kedua ada masyarakat itu sendiri, yang ketiga ada ormas atau NGO, yang keempat ada akademisi kampus, dan yang kelima ada media massa. Jadi dalam konteks pentahelix itu sendiri, ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Misalkan pemerintah, kalau kita diamanahi di pemerintahan, baik jadi apapun itu, mau jadi ASN, mau jadi anggota dewan, mau jadi bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya, maka orientasi untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi salah satu kaidah yang harus difahami. Jadi kalau pemimpin, kalau kemudian pemerintah itu takut dengan adanya neraka, takut dengan yang namanya azabnya Allah, saya yakin ya, yang diproduksi, kebijakan-kebijakan yang diproduksi pun juga kemudian akan berorientasi kepada kemaslahatan. Kalau akademisi, kampus, dosen, guru itu juga kemudian senantiasa berorientasi untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka hasil pengajaran, hasil kontribusi yang dilakukan pun juga akan senantiasa berorientasi kepada kemaslahatan. Media massa misalkan, kalau media massa itu senantiasa berorientasi kepada kemaslahatan, kepada amar ma'ruf nahi mungkar, maka juga akan berorientasi kepada kemaslahatan dan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi puncak dari pondasi spiritualitas kita itu adalah ketika kita bisa memberikan dampak berwujud. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, ya, di surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi ini sebuah gambaran ya, bahwa kita itu, hadirnya Islam itu, hadirnya kita sebagai seorang mukmin itu harus menjadi vibrasi terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan justru malah menjadi sesuatu yang menakutkan. Jangan justru malah menjadi sesuatu yang menakutkan. Kisah berislamnya Ikrimah, anaknya Abu Jahal, ketika terjadi Fatu Mekah pada tahun 7 Hijrah itu menjadi sebuah potret bahwa betapa luar biasanya Nabiullah Muhammad SAW itu merepresentasikan tentang rahmatanil alamin, itu rahmat bagi seluruh alam. Ya, termasuk Pak Rahmat gitu. Selamat datang Pak Rahmat. Di surat Al-Hajj ayat 77 Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Allah. Nah, ini yang terbaik, yang ayat yang terakhir itu, berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Jadi hasil berwujud dari kekuatan pondasi spiritual kita itu adalah ya, waf'alul khaira, kita berbuat kebaikan, kita memproduksi kebaikan. Ayo,
Bapak Ibu sekalian, kita memproduksi kebaikan. Kita bersama-sama memproduksi kebaikan. Kita memperbanyak kebaikan. Dasarnya apa? Tadi itu, hal jazaul ihsani al ihsan. Ya, dasarnya apa? Yang tadi itu, kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita, dan seterusnya. Jadi kita ini diperintahkan untuk memproduksi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat An-Nahl ayat 90 Allah juga berfirman, ini yang sering dibaca oleh khotib ya, setiap akhir khutbah ya, bahwa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil. Kita disuruh berbuat adil. Harus adil. Kalau kita jadi guru, harus jadi guru yang adil. Kita jadi pemimpin organisasi, menjadi pemimpin organisasi yang adil. Kita jadi siapapun harus jadi pemimpin atau jadi siapapun yang adil. Berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan yang keji, kemungkaran dan permusuhan. Jadi kita jauhkan itu semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah hasil berwujud dari kekuatan pondasi spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil berwujud dari kekuatan sabuk spiritualitas yang kita miliki. Maka kalau kita sudah memiliki pondasi spiritual yang kuat, sabuk spiritual yang kuat, maka kita akan mampu menghadirkan, merepresentasikan hasil dari kekuatan spiritual kita itu dalam bentuk memproduksi kebaikan-kebaikan yang akan berdampak kepada kebaikan masyarakat, agama dan bangsa. Yang tentu kalau kita kembalikan kepada bangsa kita hari ini, yang dibutuhkan adalah bagaimanakah kita semuanya ini menjadi manpowernya Indonesia. Kita, anak-anak kita, generasi kita menjadi manpowernya Indonesia. Karena sebanyak apapun sumber daya alam, kekayaan yang dimiliki Indonesia, kalau tidak didukung dengan generasi yang berdaya saing, yang beriman, yang bertakwa, yang menjadikan keislamannya itu utuh, melekat di seluruh aktivitas yang mereka jalani, maka itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia belaka. Kata Pak B.J. Habibie, ya inisiator ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan masa depan bangsa. SDM yang unggul dan berdaya saing akan mengantarkan Indonesia sejajar dan disegani oleh bangsa yang lain. Ini yang kita risaukan hari ini. Ya, kita tertinggal 128 tahun, 1 dari 3 balita di Indonesia mengalami stunting. Hampir separuh bangsa kita ini tidak bisa makan makanan yang bergizi dan seterusnya. Ini menjadi salah satu PR besar bagi kita semuanya. Maka dibutuhkan kesadaran diri. Ya, 3 circle yang akan mampu melakukan perubahan bagi diri kita seorang muslim adalah kita harus sadar adanya self-awareness, kesadaran dalam diri. Kemudian yang kedua, belajar secara terus-menerus. Ayo kita budayakan belajar. Kita terus belajar. Kita biasakan belajar. Kita budayakan belajar. Di dalam keluarga kita. Di orang-orang sekitar kita. Karena dengan terus belajar kita akan bisa terus bertumbuh. Kita akan terus menjadi yang lebih baik. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah ya great contribution. Kontribusi yang terbaik. Karena itu adalah ujung dari hasil berwujud dari kekuatan spiritual kita. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir. Jadi membangun muslim, menjadikan muslim yang kemudian sejati dan berkontribusi terhadap kebaikan adalah kita berbicara tentang 6 hal. Bahwa keluarga dan rumah itu menjadi faktor utama yang menentukan. Maka mari kita jadikan rumah kita, keluarga kita menjadi tempat produksi generasi terbaik. Mari kita jadikan keluarga dan rumah kita menjadi rumah produksi untuk menghasilkan generasi yang terbaik. Menghasilkan generasi Islam yang berkualitas. Menghasilkan generasi Islam yang senantiasa menjadikan keimanan dengan keislamannya hidup. Di apapun profesinya dan dimanapun dia berada. Kemudian yang kedua, kita mendorong agar terlahirnya generasi muslim, seorang muslim yang memiliki kecakapan secara finansial dan karir. Jadi biar semua kaum muslimin ini memiliki kemampuan secara finansial. Agar kaum muslimin ini menjadi kelas menengah ekonomi bangsa. Agar apa? Agar kita tidak mudah dibeli. Agar bangsa kita ini tidak mudah dibeli. Kalau kita memiliki
kecakapan secara finansial, maka saya yakin kita semuanya akan menjadi kelas menengah yang mampu merepresentasikan terhadap keadilan dan kemakmuran bangsa kita. Kemudian yang ketiga, selalu belajar, membudayakan terus belajar untuk diri kita, untuk anak-anak kita dan seterusnya. Sosial dan culture yang baik yang harus terus kita bangun, ya kesehatan yang harus terus prima, kita semuanya harus menjadi orang-orang yang sehat sebagaimana penduduk Okinawa yang bisa hidup lebih dari 100 tahun menjadi centenarian, karena bangsa kita ini butuh modeling terbaik dari Bapak Ibu semuanya, para orang tua yang hari ini ada. Bangsa kita hari ini, generasi muda Islam hari ini butuh model terbaik dari para orang tua, dari para tokoh masyarakat, dari tokoh muslim, dari tokoh mukmin yang kemudian mampu menjadi sumber inspirasi bagi mereka untuk memiliki kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Dan tentu generasi muslim yang memiliki spiritualisme terbaik, memiliki pondasi spiritualitas yang terbaik, agar mereka bisa memiliki kontribusi terbaik bagi agama dan bangsa mereka. Katanya Jenderal Sudirman, salah satu anggota Hizbul Wathan, kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Dan yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu semuanya, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin adalah kita berkontribusi terhadap apa yang kita punya dan terhadap apa yang kita mampu. Insya Allah demikian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita semuanya, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, sehingga mereka memiliki kecukupan, kecakapan untuk menjadi generasi terbaik, generasi muslim terbaik, dan Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semuanya. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.